Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heri Pamungkas sebagai dosen mata kuliah Public Speaking. Masak ikan, nikmat rasanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Silva Farah, kemudian ada Nabila Okta, Dimas Restu, Alfa Rayhan, Grindis Anan, dan Azalia Una. Selamat pagi semuanya, gimana nih kabar kalian pagi ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Jadi di pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 akan bahas tentang toxic relationship. Nah, mungkin dari teman-teman udah sering dengar kata-kata toxic relationship. Atau mungkin teman-teman pernah ngalami nih. Di masa sekarang ini banyak banget yang sedang mengalami toxic relationship. Kenapa sih dalam satu hubungan itu ada yang namanya toxic relationship? Tapi nggak semua hubungan itu toxic ya. Toxic relationship ini bisa disebut toxic karena dalam satu hubungan ada efek negatif yang pastinya tidak sehat bagi orang-orang yang ada di dalam hubungan tersebut. Toxic relationship bukan hanya dalam hubungan asmara saja, melainkan dalam keluarga, bahkan lingkup pertemanan juga bisa loh teman-teman. Gimana nih dari lingkup teman-teman sendiri? Semoga teman-teman selalu terhindar dari toxic relationship ya. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai toxic relationship akan dilanjutkan oleh Nabila Okta. Silakan Nabila Okta. Terima kasih Silva Farah. Teman-teman, dapat kita ketahui bahwa sebuah hubungan dengan relasi yang sangat personal atau disebut juga dengan pacaran tidak selalu berjalan indah seperti yang diharapkan. Beberapa kasus justru terdapat fenomena di mana salah satu pihak merasa tidak nyaman, bahkan sampai mengalami kekerasan di dalamnya. Toxic relationship adalah hubungan tak sehat dan berdampak buruk pada kesehatan mental. Sesuai dengan namanya, toxic relationship yang berarti hubungan beracun adalah hubungan yang dapat berdampak buruk pada kebahagiaan dan kesehatan mental. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang terjebak dalam kondisi ini. Toxic relationship bisa juga dikatakan sebagai sebuah hubungan yang tidak saling menghubungkan, dikarenakan adanya dominasi dari salah satu pihak sehingga pihak lain merasa tertekan dan tidak nyaman. Menurut Dr. Lillian Glass, seorang ahli komunikasi dan psikologi yang dalam bukunya berjudul Toxic People tahun 1995 mendefinisikan toxic relationship adalah hubungan yang tidak saling mendukung satu sama lain, yang mana salah satu pihak berusaha memiliki kontrol yang besar terhadap pihak lain. Meskipun setiap hubungan mengalami pasang surut, namun toxic relationship secara konsisten menguras tenaga bagi orang yang menjalaninya, sehingga berdampak buruk bagi kesehatan. Ciri-ciri dari toxic relationship sendiri, biasanya kita akan merasa sering direndahkan, tidak dianggap, tidak diperhatikan, tidak dihargai, dan adanya kekerasan fisik merasa tidak menjadi diri Anda sendiri, dan tidak bahagia dengan hubungan tersebut. Hubungan toksik memiliki banyak jenis, namun beberapa jenis yang membahayakan adalah hubungan abusif, pasif-agresif, controlling, and manipulative relationship. Mengapa dapat membahayakan? Apa saja dampak yang didapat dari toxic relationship itu? Yang pertama yaitu hubungan yang tidak sehat akan memicu stres bagi salah satu yang merasa tertekan. Dan melalui stres berbagai macam pikiran buruk, serta perilaku-perilaku yang memicu dampak negatif akan bermunculan, sehingga berdampak pula kepada kegiatan bahkan karir dan keluarga. Yang kedua, hubungan yang tidak sehat juga dapat menimbulkan fobia sosial atau social anxiety disorder, di mana salah satu pasangan yang bersifat kasar, memaksa, suka memanipulasi, hingga terlalu posesif dapat menimbulkan trauma dan ketakutan sosial terhadap pasangan yang satunya, serta memicu fobia sosial, seperti takut bergaul dengan lawan jenis atau takut bertemu orang lain yang menimbulkan pertengkaran dengan pasangan. Yang terakhir adalah panic attack. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai dimensi, seperti contohnya panik bila berkumpul dengan orang tertentu yang tidak disukai pasangan, ataupun panik karena trauma dan sebagainya. Di mana saja, seperti yang kita ketahui, toxic relationship tidak hanya terjadi dalam suatu hubungan berpasangan, melainkan juga bisa terjadi pada hubungan kekeluargaan, persahabatan, maupun profesional.
Cara menghindari. Kita bisa menghindari toxic relationship dengan batasan yang sehat. Perawatan diri dan kesadaran. 1. Kita harus sadar bahwa hubungan itu merugikan untuk kita sendiri. Karena kadang-kadang orang yang ada di dalam situasi toksik ini tidak mau mengakui. Dia seolah-olah bertahan. Berpikir semua akan berubah menjadi lebih baik dan tidak akan terjadi apa-apa. Seperti denial. Berusaha menolak bahwa kenyataan seperti itu. Jadi pada kasus toksik ini, kamu harus menerima. Kamu harus mau mendengarkan masukan dari orang luar atau keluarga bahwa ini memang tidak baik untuk dirinya. Kedua, harus berani mengambil keputusan. Karena biasanya kita takut untuk mengambil keputusan. Atau ragu-ragu, mungkin karena cinta dan lain sebagainya. Ketiga, sayangi dirimu. Menyayangi diri sendiri tidak selalu membuat dirimu menjadi orang yang egois. Sesekali kamu perlu memikirkan diri kamu terlebih dahulu sebelum memikirkan orang lain. Dengan kamu bisa menyayangi dirimu, maka orang-orang juga akan lebih menyayangimu. Hubungan yang diisi dengan stres dan perkelahian itu akan membuat diri kita membuat dampak yang buruk bagi kesehatan dan pikiran. Akhirilah hubungan tersebut dan fokus pada diri sendiri. Lakukanlah meditasi dan refleksi yang dapat membuat diri kamu kembali bahagia. Yang keempat, melakukan hal yang positif, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, berkumpul bersama teman dan keluarga, serta mengikuti berbagai kegiatan positif, bisa jadi upaya kamu keluar dari hubungan yang tidak sehat atau toksik. Kesibukan yang ada akan membuat kamu lupa dengan masalah yang ada, sehingga hubunganmu dapat terjalin sehat kembali. So anyway, toxic relationship bisa dihentikan dengan kemauan untuk belajar dari seseorang yang jauh lebih baik dengan cara mentoleransi dan berkompromi setiap kekurangan yang hadir di hubungan kalian saat ini. Mulai segala sesuatunya dengan berdiskusi, sudahi setiap emosi yang hadir, kemudian menghargai satu sama lain dan mengerti satu sama lain. Kita lanjut, apa perbedaan toxic relationship dengan healthy relationship? Bila ada toxic relationship, maka ada pula healthy relationship. Akan tetapi, hubungan ini memiliki perbedaan yang sangat jelas. Kita mulai dari toxic relationship, dan kemudian disusul dengan healthy relationship. Toxic relationship umumnya ditandai dengan adanya perdebatan oleh pasangan, kerabat, maupun keluarga yang tidak kunjung usai. Kurangnya rasa menghargai satu sama lain, dan tidak adanya rasa saling percaya. Sehingga kondisi tersebut akan berdampak bagi kesehatan mental dan kesehatan fisik jangka panjang. Menurut Bosch, berikut ini adalah ciri-ciri toxic relationship yang mungkin juga Anda alami. 1. Perubahan pola perilaku. Ketika merasa lelah karena terus-menerus bertengkar dengan pasangan, maka kemungkinan Anda akan melakukan negosiasi diri dan mengabadikan kehadiran orang sekitar seperti keluarga, dan lebih menjaga jarak dengan lingkungan. Selain itu, kondisi psikologis Anda juga berpengaruh pada kinerja yang selama ini Anda lakukan. Karena kurangnya fokus dan merasa tertekan oleh hubungan yang dijalani. Anda juga akan merasa cepat lelah dan tidak termotivasi, serta tidak peduli dengan kehidupan di luar. Dan dipaksa untuk tidak curiga atau khawatir lebih, memilih untuk diam, meminimalisir adanya pertengkaran dalam hubungan. Anda berusaha sekuat mungkin untuk tidak menanyakan hal-hal yang mungkin membuat pasangan Anda marah. Pada akhirnya, Anda menahan diri dan menjadikan pertanyaan-pertanyaan itu sebagai beban di kepala. 2. Kita tidak menjadi diri sendiri. Ketika seseorang sudah terobsesi dengan pasangannya, apapun akan dilakukan demi membuat pasangannya terus mencintai dan dengan cara menuruti perilaku, cara berpakaian, cara bergaul, hingga waktu yang Anda habiskan adalah bukan atas keinginan Anda sendiri, melainkan atas pasangan Anda. 3. Takut berpendapat. Umumnya, seseorang yang terjebak dalam toxic relationship akan menahan pendapat dan apa yang dirasakan demi menjaga kualitas hubungan. Anda akan terus menerima apapun yang disampaikan oleh pasangan, baik benar maupun salah, Anda tetap mendukungnya. Kemudian contoh toxic relationship. Yang pertama yaitu terus selalu dibuat bersalah, kemudian menarik kasih sayang terhadapmu,
menjauhkan kalian dari keluarga, rata-rata mengendalikannya menggunakan uang, cemburu yang tidak masuk akal, sering mengabaikan kalian, dan yang terakhir selalu menolak untuk berkomunikasi dan masih banyak lagi. Berbeda dengan mental health yang merupakan sebuah hubungan yang sehat atau sering diartikan sebagai hubungan yang menganut sistem kesalingan. Misalnya saling menghargai, saling mencintai, saling menjaga, atau saling menghormati. Dalam hubungan, komunikasi itu sangatlah penting. Jika komunikasi dengan pasangan kita baik, maka hubungannya pun akan baik-baik saja. Dalam hubungan yang sehat, setiap percakapan itu bersifat membangun, berusaha saling memahami, dan saling menghargai waktu atau menyampaikan kasih sayang kepada pasangan sehingga tercipta hubungan yang harmonis agar hubungan menghargai segala perilaku atau hal-hal agar tidak dilakukan atau yang disampaikan oleh pasangan. Kemudian yaitu contoh health relationship. Kemudian yaitu saling terbuka sesama hubungan agar tidak menerima kekurangan atau kesalahpahaman antar hubungan. Menghargai segala perilaku atau hal-hal kecil yang jelas dan terbuka yang disampaikan oleh pasangan. Dan yang kemudian yaitu saling terbuka sesama hubungan agar tidak terjadi kekhawatiran atau kesalahpahaman antar hubungan. Tambah komunikasi yang jelas dan terbuka, berbagai nilai atau prinsip hidup denganmu, rasa percaya yang kuat, yang terakhir yaitu membuat keputusan bersama dan masih banyak lagi. Nah, ketika berhadapan dengan toxic relationship, penting untuk fokus pada kesehatan dan kenyamanan diri sendiri. Akibatnya, jika kita berurusan dengan seseorang yang menguras energi kita dan merenggut kebahagiaan kita, segera pertimbangkan untuk menghapusnya dari hidup kita, atau setidaknya membatasi waktu yang kita habiskan bersama mereka. Dan jika kita sudah sampai di titik mengalami physical abuse, kita bisa segera meminta bantuan kepada orang sekitar atau kepada pihak berwajib agar masalah ini bisa diselesaikan secara serius. Nah, karena begini, jika menjalani hubungan dengan seseorang, kita harus bisa saling menguntungkan, bukan seperti benalu yang menempel di pepohonan. Dalam menjalani hubungan, kita harus merasa aman, nyaman, dan bahagia, bukan justru malah merasa sedih, tertekan, atau bahkan cemas. Karena rata-rata dari orang yang sudah termanipulasi oleh orang-orang yang toksik ini cenderung akan susah untuk keluar dari toxic relationship ini. Padahal sudah jelas bukan bahwa jelas-jelas hubungan ini tuh sudah tidak lagi sehat dan memang sudah seharusnya untuk diakhiri. Tapi apa yang mereka rasakan tuh berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Atau seperti mereka merasa dicintai, padahal kita melihat mereka merasa tertekan, cemas, tersakiti, padahal sebenarnya mereka merasa dicintai. Padahal cinta tidak akan melukai. You are not a rehab, it's not your job to fix everyone. Bulan datang di malam hari, meski satu sangat bersinar. Maafkan salah kami selama ini, tapi kayaknya kami selalu benar. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.